Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Baiklah, kita mendengarkan penekanan warta pada hari ini, Minggu 10 Mei. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali untuk beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan kiranya memberkati. Penekanan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus surga pada hari Kamis tanggal 14 Mei dilaksanakan dua kali, pukul 9 dan pukul 18 di tempat ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian dari lansia, ibadah lansia akan dilaksanakan pada hari Senin besok tanggal 11 pada pukul 9 di gedung gereja. Kemudian dari PUGT, pertemuan bulanan PUGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei pukul 16.30 di gedung gereja. Kemudian dari PKB Jemaat Rantepao, ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Mei pukul 17 atau jam 5 sore di gedung gereja. Kemudian dari Komisi 2 Liturgi dan Musik, bagi saudara-saudari yang sudah mendaftarkan diri sebagai kantoria dan pengiring ibadah agar mengikuti pertemuan pada hari Kamis 14 Mei pukul 14 jam 2 siang di gedung gereja. Kemudian pundi khusus dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-111, maka panitia mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao dalam bentuk pundi khusus dan basar makanan pada hari Minggu 10 Mei. Kemudian yang berikut, berita duka cita telah meninggal dunia Bapak Pretake, anak dari Ibu Stin Samati, anggota jemaat kelompok Pelayan 3 pada hari Kamis 7 Mei di Solo. Jenazah almarhum Pretake tadi dimakamkan pada hari ini tanggal 10 Mei. Segenap majelis gereja dan warga jemaat menyatakan rasa duka cita mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir, beda naskah buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelaksanaan beda naskah buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Mei mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21, jam 4 sore sampai jam 9 malam di gedung Bunga Lalang di sini. Mohon kehadiran para tua-tua jemaat, juga majelis gereja yang sudah pernah bertugas di Jemaat Rantepao mulai periode tahun 70-an, kalau masih ada sampai sekarang, dimohon juga kehadirannya. Karena sejarah ini
akan dibedah dan akan menerima masukan-masukan dari kita semua. Demikian penekanan warta jemaat. Mari kita masuk dalam ibadah. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Ada sukacita? Puji Tuhan. Jika kita datang dengan sukacita, mari berbagi sukacita dengan saudara-saudara kita di samping kiri kanan dengan memberi salam dan senyum yang gembira. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Shalom. Oleh karena kuasa kebangkitan Kristus, kita keluarga Allah ada di sini berhimpun dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kuasa kebangkitannya meneguhkan iman kita untuk terus melihat dan mengalami kehadiran dan karyanya dalam keseharian kita. Karena itu, kita mengimani bahwa Ia tidak jauh dari kita. Mari kita bersama-sama berdiri dan melakukan kidung pujian, datang ke hadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Sambil kita bertepuk tangan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Jadi terjebak pujian sambut hadirnya Sang Raja, dan hidupku pun bersorak-sorak memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang layak di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian sambut hadirnya Sang Raja. Sorak-sorak memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang layak di atas pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin,
bagimu, damai sejahtera Kristus yang bangkit menuntun kita dalam ibadah ini. Haleluya, salam bagimu juga. Silahkan duduk. Saudara-saudari, ibu bapa yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Ia setia hadir dan berkarya melalui ciptaannya. Namun, dosa dan kesalahan dalam diri kita seperti kejahatan, kebencian, dendam, iri hati, dan kesombongan membuat kita tidak dapat melihat dan mengalami kehadirannya. Bahkan terkadang kitalah yang justru menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, mari kita datang dengan kerendahan hati, mengakui dosa kita dan memohon pengampunannya. Ya Tuhan, kami sungguh berdosa, kasihanilah dan ampunilah kami di muka Tuhan Yesus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali dari 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut Roh. Amin. Semua yang letih lesu, berdosa, bercela, terima rahmat Tuhan, percaya sabda. Kita nyanyikan bersama-sama. Terima
Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur bacaan, Mazmur 66, Mazmur 66 ayat 8 sampai 20. Kita baca berbalasan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran yang telah diucapkan bibirku. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, sesungguhnya Allah telah mendengar. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita menyanyikan kidung pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Dalam setiap musim kehidupan kami percaya bahwa Tuhan ada. Tetapi terkadang ada banyak gumul dan juang yang membuat hati kami semakin gundah dan juga kadang susah percaya kalau ada Allah benar-benar ada. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan akan memimpin kehidupan kami dan menolong menguatkan iman percaya kami bahwa Tuhan itu dekat. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Dan kiranya yang terjadi dalam ibadah dan pelayanan firman ini sesuai dan seturut kehendak Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-31, demikianlah firman Tuhan. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpa juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, nafas dan segala sesuatu kepada kamu, kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan satu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal ini dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Pertama Petrus 3 ayat yang 13 sampai dengan 22. Pertama Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22.
menderita dengan sabar. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Haleluya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kure sumangak puang.
Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ibu Bapak? Sehat-sehat, baik-baik. Hujan setiap satu hari ini ya, tapi panas. Oh, oke. Tema kita untuk minggu ini yaitu ia dekat, ia tidak jauh dari kita. Ia tidak jauh dari kita. Seorang teman saya pernah bercerita tentang pertemuannya dengan seorang teolog dari Jepang. Nah, teolog dari Jepang itu bertanya kepada mereka semua, "What is your longest journey?" Apa perjalanan terpanjangmu? Seorang teman saya mengatakan, "Oh, saya panjang sekali perjalanannya dari Eropa ke Middle East, lalu ke Jepang, lalu ke Indonesia." Ada juga yang mengatakan nama-nama kota-kota kecil. "Oh, saya dari Stuttgart, lalu ke Frankfurt, lalu ke Dubai. Dari Dubai saya harus ke Jakarta, Jakarta Makassar, Makassar harus ke Kendari." Ada banyak jawaban dengan banyak nama negara, dengan banyak nama kota-kota kecil, entah di beberapa benua. Nah, Ibu Bapak, Saudara, jika saya boleh bertanya, what is your longest journey? Apa perjalanan terpanjang Ibu Bapak, Saudara? Adakah yang mau sharing perjalanan terpanjang? Dari mana? Pak Hizkia, perjalanan terpanjangnya dari mana Pak Hizkia? Oh, dekat. Oh, dekat itu enggak panjang, yang panjang kutanya. Jadi ya dari rumah ya ke sini ya. Ya kadang-kadang itu panjang juga ya, kalau kita malas ke gereja kan itu panjang banget itu ya. Persoalan juga. Jadi teolog kita mengatakan kepada teman-teman di sana, ia mengatakan the longest journey is from head to heart. Perjalanan panjang seseorang atau perjalanan panjang seorang manusia adalah dari sini ke sini. Itu berubah enggak ya? Sorry. Oke. Ibu Bapak jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudara sekalian, apa hubungannya dengan tema kita? Kalau kita melihat baik dalam pembacaan kita ada banyak kata hati yang disebutkan. Terkadang Ibu Bapak, masalah terbesar manusia sebenarnya bukan jarak geografis dengan Allah, melainkan jarak hati manusia terhadap Allah. Alkitab menunjukkan bahwa sejak awal Allah justru selalu mau mendekati manusia. Dari kitab Kejadian, where are you? Di mana engkau? Allah datang menjumpai, mencari Adam dan Hawa. Setelah itu Allah juga ada dalam tiang awan dan tiang api. Allah sampai datang ke dunia. Tetapi manusia sering menjauh dan merasa jauh melalui dosa, ketakutan, kesombongan, dan cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi, dalam pembacaan utama kita dari kisah para rasul yang ada di Areopagus dari kisah para rasul 17 tadi, ayat 22 hingga 31, memperlihatkan Paulus lagi berdiri di Athena yang penuh dengan orang-orang intelektual, religius, dan penuh kebanggaan budaya. Sehingga ia memulai khotbahnya atau debatnya dengan satu hal yang sangat dekat dengan orang-orang di sana, yaitu tulisan di mezbah mereka, Allah yang tidak dikenal, the unknown God. Paulus menunjukkan bahwa manusia sebenarnya sedang mencari Allah meskipun belum mengenalnya dengan benar. Karena itu ia berkata bahwa Allah tidak jauh dari kita masing-masing dalam ayat yang ke-27. Namun Ibu Bapak, Paulus tidak berhenti hanya pada gagasan bahwa Allah itu dekat. Ia juga menegaskan bahwa Allah hidup tidak dibatasi oleh kuil, oleh budaya, atau pikiran manusia. Dan karena itu kedekatan Allah bukan sekedar penghiburan doang. Bukan sekedar tentang hal-hal yang romantis. Melainkan panggilan Allah juga harus radikal, yaitu pertobatan. Allah yang dekat adalah Allah yang mau menegur, walaupun juga ia mengasihi dalam satu sisi. Ia mau mengubah dan memanggil manusia, meninggalkan cara hidup lama, sebab akan tiba waktunya ia menghakimi dunia melalui Kristus yang telah bangkit. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus.
Bagaimana kita hari ini, dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam jemaat kita, dalam rumah yang kita kasihi, Tanah Toraja. Apakah kedekatan kita kepada Allah sungguh membawa pertobatan dan perubahan hidup? Atau jangan-jangan ada banyak hal yang telah menggantikan tempat Allah di hati kita. Kebanggaan, status, adat tanpa makna iman, materialisme, luka dan kehidupan yang religius, tetapi kehilangan kasih dan kebenaran. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan awal tadi tentang perjalanan terjauh manusia, Ibu Bapak Saudara, mungkin perjalanan itu dimulai dari sini. Ketiga bacaan kita hari ini sebenarnya berbicara juga tentang perjalanan itu. Perjalanan dari kepala menuju ke hati. Dari mengetahui Allah dengan segala macam dalil firman Tuhan menuju mengalami Allah. Berarti Allah yang tidak lagi hanya menjadi pengetahuan di pikiran kita atau ajaran yang kita dengarkan, tetapi sungguh dirasakan. Dirasakan nyata dalam cara hidup kita, cara berpikir kita, cara berharap kita, dan menjalani pergumulan setiap hari. Dan mungkin bagi gereja hari ini, Ibu Bapak, perjalanan terjauh bukan lagi perjalanan dari Belanda menuju Toraja, tetapi perjalanan dari Toraja menuju Toraja. Artinya bagaimana orang Toraja, orang Kristen di Toraja, kembali menemukan panggilannya untuk hidup dalam kasih, keadilan, perdamaian, dan kebenaran di tanahnya sendiri. Bagaimana Injil tidak hanya diwariskan sebagai identitas, tetapi sungguh dihidupi dalam keluarganya, dalam budayanya, dalam pekerjaan kita, dan relasi dengan sesama. Bahkan dalam cara kita merawat alam yang Tuhan percayakan dengan kita. Karena itu Bapak Ibu, mungkin saja perjalanan terjauh hari ini atau ke depan bukan soal jarak kilometer, bukan sekedar perjalanan dari Rantepao ke Sakdan, atau Rantepao ke Pangala, atau Rantepao ke Tondon. Perjalanan manusia adalah perjalanan menuju kesadaran bahwa Allah tidak jauh dari kita. Untuk itu Allah hadir melihat setiap tindakan yang kita lakukan. Hari ini, besok, dan selamanya. Ia hadir. Tetapi kehadirannya bukan hanya untuk menghibur kita, melainkan juga untuk menegur kita, mengubah kita, dan memanggil manusia kembali kepada kebenaran Allah. Sebab kadang-kadang kita ingin Tuhan hadir hanya untuk memberkati hidup kita, tetapi tidak untuk mengubah cara hidup kita. Kita senang Tuhan dekat, enak rasanya didengarkan kalimat ini, tetapi masih nyaman dengan kebiasaan yang menjauhkan hati darinya. Maka Ibu Bapak, perjalanan terjauh mungkin bukan dari Rantepao ke Sakdan tadi, atau ke Pengala, atau ke Tondon ya. Jangan-jangan perjalanan yang paling jauh adalah dari kebisingan dunia hari ini, daerah kita, kembali kepada saat teduh bersama dengan Allah. Perjalanan terjauh kita untuk mengatakan ini salah, dan saya ingin kembali ke jalan kebenaran. Mungkin saja perjalanan terjauh dari meja judi yang menyedihkan itu, kepada meja doa yang sudah ditinggalkan. Dari mulut yang keluh karena dosa menuju hati yang sungguh-sungguh bertobat. Dan mungkin Ibu Bapak, perjalanan terjauh itu adalah menguatkan hati untuk terus berjalan dengan memilih kebenaran sekalipun harus melawan diri sendiri, kebiasaan-kebiasaan lama, dan kenyamanan-kenyamanan yang mengikat kita. Jemaat Tuhan yang diberkati. Dalam Kisah Rasul 17, kita melihat Paulus ya, yang berdiri di Athena, di Areopagus, di depan para filsuf, dan di depan para intelektual. Tetapi tahukah kita, sebelum Paulus tiba di Athena, ia sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Ribuan kilometer. Ribuan kilometer ia menghadapi panas, kelelahan, ancaman, kegelisahan, penolakan, bahkan penganiayaan.
Dan ketika Paulus tiba di Athena, ia bukan dalam keadaan nyaman. Ia baru saja ditolak, ia baru saja dikejar, ia baru saja diusir, ia dipaksa pergi dan mengalami tekanan. Secara manusia, Paulus punya alasan untuk menyerah. Mungkin kita juga hari ini punya alasan besar untuk menyerah. Mungkin gereja hari ini punya alasan untuk menyerah. Tetapi ketika melihat dalam pembacaan kita, Paulus melihat kota itu penuh berhala, roh Paulus tergerak dan ia tetap memberitakan Allah yang hidup. Bagaimana kita hari ini di sini? Saudara-saudari, mungkin perjalanan terjauh Paulus bukan dari Antioquia menuju Athena yang ribuan kilometer itu, tetapi perjalanan dari ketakutan menuju keberanian. Perjalanan dari kelelahan menuju kesetiaan. Perjalanan dari penderitaannya menuju pengharapan. Sehingga perjalanan iman yang paling jauh yang saya refleksikan adalah perjalanan hati. Dari mengetahui tentang Tuhan menuju hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga Paulus berkata ya, Allah tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada dalam petunjuk hidup baru kita. Saudara-saudara ini berkati Tuhan. Petrus dalam pembacaan kita juga dalam 1 Petrus harus juga belajar sesuatu yang sangat sulit. Melihat Kristus di tengah penderitaan. Ini sebuah pergumulan yang sulit bagi siapapun. Petrus, kita melihat bahwa perjalanan Petrus juga sangat jauh. Tetapi saya merefleksikannya lagi bahwa perjalanan terbesar atau terjauh Petrus bukan dari Galilea menuju ke Roma. Petrus kita tahu bahwa ia berjalan mengikuti Yesus di banyak tempat. Ia menjadi juga melayani jemaat mula-mula. Sehingga menurut tradisi gereja ia sampai ke Roma. Tetapi bagi saya perjalanan terjauh Petrus sebenarnya di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Ia pernah berkata kepada Yesus, sekalipun orang meninggalkan engkau, aku tidak. Ya katakan seperti itu ya, yang kita baca ketika masa-masa prapaskah. Tetapi dalam malam penyaliban semua orang tahu sampai hari ini menyaksikan bahwa Petrus menyangkal Yesus. Bayangkan rasa hancur itu. Rasa malu, rasa gagal, rasa bersalah. Tetapi Yesus tidak menjauh dari Petrus. Sehingga setelah kebangkitan kita melihat kisahnya, Yesus datang kembali kepada Petrus dan mempertanyakan 3 kali, apakah engkau mengasihiku? Do you love me? Gembalakanlah domba-dombaku. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Nah dari situlah bagi saya perjalanan Petrus dimulai. Bukan dari Galilea menuju Roma, tetapi dari rasa bersalah menuju pengampunan. Dari kegagalan menuju pemulihan. Dari ketakutan menuju keberanian. Sehingga Petrus dengan berani mengatakan dalam firman yang kita baca hari ini, berbahagialah jika kamu harus menderita karena kebenaran. Hal yang sulit, tetapi kenapa Petrus mengatakan demikian? Karena Petrus sudah mengalami sendiri bahwa Kristus tidak pernah jauh dari orang yang jatuh. Kemudian ibu bapak kita melihat dari Injil Yohanes 14. Kita melihat juga perjalanan para murid. Para murid yang takut, para murid yang bingung, para murid yang kehilangan arah. Sehingga perjalanan terjauh para murid saat itu bukan dari Galilea menuju Yerusalem, tetapi perjalanan dari rasa takut yang menuju percaya. Dari rasa yang ditinggalkan menuju menyadari bahwa Tuhan hadir. Karena ya paling sulit dalam kehidupan kita bukan berjalan jauh dengan kaki. Tetapi ketika kita tidak mampu melihat lagi dengan hati, bahkan tidak melihat hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita dengan mata. Dan seringkali ibu bapak, cara kita memandang kehidupan menentukan bagaimana kita melihat kehadiran Allah di dalamnya. Sehingga ada sebuah ilustrasi yang menarik dengan tradisi penulisan Yunani dan Latin namanya Scriptio Continua. Ini Scripto Continua. Ini tradisi penulisan Yunani. Nah, bagaimana kita cara membacanya? Tanpa jeda, tanpa tanda baca, dan kita bisa memberikan tanda baca di dalamnya. Dari sini apa tulisannya?
Ya? Dari sini dulu, apa namanya? Apa tulisannya? God is now here. Di sini? God is now here. Oke. Ketika orang ini debate, ini hal yang terjadi di masa lampau dengan penulisan. Ada sebagian orang, ibu bapak, yang membacanya God is nowhere. Tuhan tidak ada yang di mana-mana. Dan ada banyak juga dalam Alkitab akhirnya salah penulisan ketika sesuai dengan konteksnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa God is now here. Sekarang ada di sini. Hurufnya sama, tulisannya sama, tetapi cara membacanya mengubah segalanya. Orang Athena merasa Allah jauh, tidak ada, unknown God, tidak dikenal. Tetapi Paulus berkata Allah dekat karena cara pandang dan cara Paulus melihatnya. Jemaat Petrus merasa tertindas, tetapi Petrus berkata Kristus hadir dalam penderitaan. Murid-murid takut ditinggalkan, tetapi Yesus berkata, aku tidak meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin hari ini Tuhan sedang membawa kita ke dalam perjalanan iman yang paling besar. Dari kepala menuju ke hati. Ada banyak orang kita membaca Alkitab yang sama, tetapi berbeda turun ke hatinya. Ada banyak orang yang membaca Alkitab yang sama, tetapi tak mampu sampai ke tangan dan kakinya. Ada orang yang membaca Alkitab yang sama, tetapi tidak mampu mengartikannya dengan jelas dan juga dengan baik dalam kehidupannya. Kadang-kadang perjalanan terjauh kita adalah yang paling dekat dalam kehidupan kita, di rumah kita, di jemaat kita, di tempat kerja kita, dan di mana pun yang mungkin paling dekat. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, perjalanan terjauh juga mungkin kepada kita, bahwa dari merasa Tuhan jauh menyadari God is now here. Tuhan ada di sini, Tuhan itu dekat. Di tengah pergumulan kita, di tengah keluarga, di tengah air mata kita, di tengah gerejanya. Ia kadang-kadang hadir dalam kejujuran. Ketika dunia mengejar kelicikan, ia bisa hadir dalam ketekunan bekerja. Ketika hidup sudah terasa melelahkan, ia bisa hadir dalam keberanian untuk berubah. Ketika hati sudah terlalu lama terikat pada kebiasaan lama. Ia bisa saja hadir, ibu bapak, ketika seorang berani meninggalkan yang salah, meninggalkan perjudian, mengatakan tidak pada korupsi, meninggalkan kebiasaan yang merusak keluarga, meninggalkan cara hidup yang lama yang hanya mengejar keuntungan tanpa mempedulikan sesama. Ia hadir dalam hati yang memilih mengampuni daripada membalas, dan ia hadir dalam hati yang memilih mengasihi daripada membenci, dan juga memilih membangun daripada melukai. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, Allah juga hadir dekat dalam dukungan seorang sahabat, dalam perhatian sederhana dari seorang teman, dalam kebersamaan rekan sepelayanan yang saling menopang ketika iman mulai lemah. Dan mungkin hari ini Tuhan sedang mengetuk hati kita dengan lembut, termasuk gereja kita, jemaat kita di Toraja, mengingatkan bahwa perjalanan iman yang paling jauh bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan ke hati. Katanya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika Allah Yesus, kerajaan Allah menjadi harta terbesar manusia, hatinya akan terus berada di sana. Sama seperti seorang muda yang sedang jatuh cintanya. Kemana hatinya berada, disitulah ia setiap hari nelpon, chat, atau apapun ya, anak-anak muda. Seperti itulah, ada kerinduan yang ingin terus bertemu dengan Allah, ada kerinduan untuk dekat kepada Allah. Karena ketika Tuhan hadir, ia tidak hanya datang berada di sekitar hidup kita, tetapi ia mau memulihkan kita, membawa kita dalam perubahan. Dan mungkin Tuhan hadir dalam hal yang paling sederhana hari ini, dengan senyuman tulus kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Senyuman tulus, mungkin sekarang bisa senyum yang paling indah di samping, untuk orang samping kiri kanannya. Ia bisa ada dalam senyuman tulus kepada kita, karena mungkin kita tidak tahu pergumulan apa yang kita hadapi hari ini. Dan ia bisa hadir dalam hal-hal yang sederhana.
Kiranya Tuhan terus menolong kita dan juga menguatkan kita, karena Tuhan Yesus tidak pernah jauh. Hal yang paling dekat dengan Tuhan adalah ketika tangan kita menyatu dan kita menundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang dekat dengan kami, terima kasih karena Engkau tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Di tengah perjalanan iman kami, ketika hati kami lelah, takut atau ragu, Engkau tetap hadir dan berjalan bersama kami. Tolong kami agar tidak hanya mengenal-Mu di pikiran, tetapi sungguh mengalami-Mu di dalam hati dan kehidupan kami setiap hari. Bentuklah kami menjadi keluarga, jemaat, dan umat yang hidup dalam kasih, kebenaran, dan pertobatan yang nyata. Dan ketika kami melangkah keluar dari tempat ini, biarlah kami membawa damai, pengharapan, dan terang Kristus bagi sesama. Amin. Saya mau mengajak kita masih saat teduh dengan sebuah lagu dari Kantoria. Sesuatu akan terjadi saat kita datang ke altarnya. Untuk itu mari kita merasakan kedekatan Tuhan dalam doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kelompok pelayanan 1 dengan judul lagu Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya, Tuhan dipermuliakan. Ibu Bapak, mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Dialah sumber hidup bakal, layaklah Dia menerima kuasa. Kita nyanyikan bersama-sama. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal, layaklah Dia menerima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, air dan dosa dihapuskan. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi hidupannya. Silakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan, dan dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan dari Mazmur 66 ayat 15, kurban-kurban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap kurban dari domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi kidung pujian, Ku Bawa Korban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku mengalir syukur sebab Tuhan
tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur bertempat kudus Tuhan. Hatiku menyembah syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur bertempat kudus Tuhan. Hatiku menyembah syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Masuk hadirat-Mu. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur bertempat kudus Tuhan. Hatiku menyembah syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur bertempat kudus Tuhan. Hatiku menyembah syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ya, sebelum Bapak Ibu sekalian menawar Natura, saya akan bercerita bersyukur kita yang hadir saat ini karena dalam mendukung 111 tahun Jemaat Rantepau berdiri, maka panitia mengadakan basar baik makanan maupun tamlel. Ini kalau Bapak Ibu uangkan ini berarti mendukung
melestarikan sanitasi lingkungan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Natura ini Bapak Ibu uangkan nanti, itu menjadi sejarah bagi anak cucu kita. Mi caritanmu anak kampung kuai kurre sumanga kilambi pakami la bisa ratu tabnate sejarah jemaat rantivo namane ma'din di Karaga. Oh kami mote sa nenemi sa pamberammi mi caritan la kompomi. Jadi kutiro nabudate kepala-kepala direktur, direksi, cocok lihat ya, Tamler. Standar dari panitia 100.000. Nah, siapa yang kali 2 atau 3 langsung 3 kali. Tawar standar 100.000 1 kali. Siapa yang kali 2? Ku langsung papentalun nih ke. Ya, ibu-ibu, wah, na tiru-tiru moto ibu cuma pira. Ibu-ibu. Hutan dewa moto lama lelang ya. Pira. 200 itu baru dikali 2. 1 kali. Siapa lagi? Siapa lagi? 200 1 kali. Tak mau dari atas balkon. Oh anak kok sama 200 3 kali. Tinggal 1. Siapa yang taruh harga? Pira 200. Nah kok memang dikali 2. Oh, nah tiru-tiru na ibu jumainin anakku. Pasti 200. 1 kali. Taimo. Tiga kali. Ibu yang baju merah. Oh, nangkutan dia memang atas partisipasi dukungan Bapak Ibu sekalian, kita doakan semoga ulang tahun jemaat kita boleh terlaksana. Ingat tanggal 23 kita akan adakan KPI yang akan dipimpin oleh pendeta Manobe, yang di Manobe dari NTT. Yang nasendek jemaat dia sudah 2 kali datang. Pernah diundang pengurus pusat. Jadi dari sisi itu kita akan mengadakan KPI di halaman. Takuan ni anak tampo tata pengkilala itu. Kurang semangat. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mau membacakan dengan kasih nama-nama jemaat yang sakit yang akan kita dukung bersama-sama dalam doa. Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Hermin Gantina, Ibu Damaris Rera, Ibu Emi Talesang, Santi Sakung, Bapak Pendeta JK Parantean, Bapak Ferayantno Talebong, Ibu Wisudawati, Ibu Adolfina Paulus. Kiranya Tuhan menolong dan menopang serta memulihkan setiap yang sakit. Bahkan mungkin ada yang datang beribadah hari ini yang juga sementara dalam sakit. Kiranya Tuhan menolong untuk memulihkan kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami, untuk terus memberikan kami perasaan bahwa Engkau tidak jauh tetapi Engkau dekat dengan kami dalam berbagai hal.
Engkau tetap memelihara kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, persekutuan jemaat-Mu juga. Pada hari Minggu ini kami bersuka cita boleh datang beribadah dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga boleh mengambil bagian pelayanan dalam persembahan syukur yang telah kami berikan. Dalam segala bentuk persembahan yang kami berikan hari ini, diberkatilah persembahan itu untuk menopang pelayanan umat Tuhan, untuk terus menyatakan bahwa sukacita Tuhan akan dirasakan oleh semua orang melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Ya Yesus Kristus, kami berdoa untuk gereja-Mu, khususnya di Jemaat Rantai Pao. Kiranya Engkau memberkati para pendeta, majelis gereja, pelayan liturgi, pemusik gereja yang ada hari ini, dan juga setiap para operator, seluruh warga jemaat, agar setiap kami yang hadir ya Tuhan, setia dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat, kerendahan hati, dan kasih dalam membangun persekutuan yang saling menopang, yang saling mengasihi, dan saling mendoakan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga dalam jemaat Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, sakit penyakit, duka cita, atau konflik keluarga, kiranya Tuhan menjadi sumber penghiburan dan kekuatan. Jamalah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan, dan bukakan jalan pertolongan yang terbaik bagi setiap kami yang meminta dalam setiap doa kami dan pengharapan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami semua, para pemuda, dan generasi muda di gereja kami ini dan seluruh dimanapun berada ke dalam tangan Tuhan. Tuntun mereka Tuhan, tuntun kami agar bertumbuh dalam iman, agar memiliki karakter yang takut akan Tuhan, dan kami mampu bijaksana menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada zaman ini. Jauhkan kami ya Tuhan, jauhkan anak-anak kami, para pemuda-pemudi kami dari pergaulan yang merusak, dan kuatkan mereka menjadi terang di tengah masyarakat, dan kuatkan iman mereka untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Kami juga berdoa untuk masyarakat Toraja, para pemerintah, para pemimpin bangsa kami, aparat keamanan, tenaga kesehatan, guru, petani, dan semua yang bekerja untuk kesejahteraan bersama. Berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, berikan keadilan-Mu ya Bapa, dan persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dan kiranya seluruh pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin bangsa dan negara boleh memimpin dengan takut akan Tuhan dan dengan adil dan bijaksana, sehingga kebenaran-Mu ya Yesus Kristus yang terus dikumandangkan melalui kehidupan kami dan kehadiran kami di mana saja. Ya Tuhan, kami mengingat mereka yang sedang sakit, yang telah kami sebutkan nama-namanya, pun juga mungkin ada yang belum kami sebutkan namanya, dan juga yang datang hari ini. Kami tunduk kepala dan kami percaya ketika kami berdoa, menyatukan hati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan bagi mereka yang terus berdoa untuk pemulihan. Ada kelegaan bagi mereka yang hari ini merasakan kelelahan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang lanjut usia, yang tidak dapat hadir beribadah hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan penghiburan bagi mereka. Dan biarlah kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami menjadi jemaat yang hidup dalam kasih, saling mengampuni, dan setia memberitakan Injil-Mu melalui perkataan maupun perbuatan kami, sehingga apapun yang dilaksanakan oleh Jemaat Rantai Pao dalam setiap perayaan-perayaan, dalam setiap momen-momen yang mereka agendakan pada minggu ini hingga pada bulan ini, kiranya jadi sesuai dan seturut Tuhan Yesus. Dan perayaan ini kami rayakan bersama dengan Tuhan. Kami merayakan karena Tuhan Yesus. Kami merayakan untuk menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami, tetapi Tuhan selalu dekat dengan umatnya. Untuk itu ya Tuhan, kiranya diberkatilah kami sekalian dan para panitia umat Tuhan yang mengambil bagian dalam perayaan-perayaan ini. Diberkati yang ulang tahun, sehingga mereka juga bertambah sukacitanya dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan,
saya jemput kita berdiri dan melakukan kidung pujian Bapa Kau Setia, Bapa Kau Mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Pergilah, hidupilah firman Tuhan yang kamu dengar dan percayalah, Dia tidak pernah jauh dari kehidupanmu dan you'll never walk alone. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur Tuhan memakai Ibu Pendeta Junita untuk menyampaikan firman-Nya, dan firman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Ibu Pendeta. Iya. Lagu syukur kita malam ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari Bapak Ibu kita sambilkan tangan. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sabar menunggu, sebab Tuhan menopang tangannya. Duduk kembali dan bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam untuk keluarga.